kalian berada. Kali ini kembali lagi bersama kita di mana di Sunan Ampel Podcast. Bersama saya Ayu Rahma Fitri Prameswari Z yang akan menjadi host pada malam hari ini. Dan tidak lupa malam ini kita kedatangan narasumber yang sangat spektakuler, yaitu dari Rayon Ibnu Aqil. Oke, langsung kita wawancarai terlebih dahulu bagaimana beliaunya dan perkenalan terlebih dahulu, karena kalau tak kenal maka apa? Ta'aruf. Oke. Halo Pak Yon, selamat malam. Ya, malam. Perkenalan dulu nggak sih Pak Yon? Kan kita belum pernah perkenalan ya. Oh iya. Baru pertama kali ketemu kan ini ya kita. Oke. Perkenalan, nama Beni Miftahul Arifin. Iya. Panggilnya Beni. Angkatan 2020 untuk kuliahnya. Kuliah di Fakultas Humaniora jurusan Bahasa Sastra Arab. UIN Maulana Malik Ibn Malang. Asal Trenggalek. Oh, dari Trenggalek. Trenggalek. Right guys. Oke. Iya. Terus di sebelahnya ini terdapat wanita yang sangat cantik. Oh my god. Siapa nih namanya? Bukop. Halo Bukop. Sekarang perkenalkan, nama saya Devina Dwi Abdani, biasanya dipanggil Devina. Saya kuliah di jurusan Sastra Inggris, angkatan 2020 juga sama Pak Yon juga. Dan kebetulan saya asalnya dari Ponorogo gitu. Ponorogo yang ada rap-rapnya Iya, itu betul. kan. Oke. Nanti kalau senggang mampir ke sana. Oke, siap-siap. Pasti ini dari para penonton, para sahabat-sahabatnya juga banyak dari Trenggalek dan juga Ponorogo ya ini. Betul. Produk-produk Ponorogo dan Trenggalek yang sangat Masya Allah ini. Amin. Oke. Sehat kan Iki kabar-kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Lah, kali ini tuh Ayu sangat kepo banget tuh sama bagaimana sih Rayon Ibnu Aqil itu, mulai kapan berdirinya, bagaimana ranah geraknya, ataupun filosofi-filosofi yang ada di dalamnya, atau cerita-cerita singkat lah begitu. Mungkin langsung bisa diceritai atau bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Pak Yon mengenai hal tersebut. Monggo Pak Yon. Gimana tadi? Mengenai sejarahnya dulu aja. Sejarahnya. Iya. Ya, untuk Rayon Ibnu Aqil ini sejarahnya dulu berdirinya di sebelum fakultas ya, dulu berdirinya di jurusan. Lebih tepatnya PBA dulu. Yang pendirinya yaitu Yasril Alfa. Berdirinya itu sebelumnya tidak diperbolehkan. Jadi hitungannya Rayon Aqil ini adalah tertua untuk apa ya? Terobosannya ingin diwujudkan di atas jurusan. Karena dulu tidak diperbolehkan. Karena sejarahnya kan untuk Fakultas Humaniora sendiri dulu di UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri itu kan Fakultas Tarbiyah pecahan dari Sunan Ampel Malang kan. Bukan kampus atau UIN yang seperti sekarang. Jadi itu hanya fakultas yang mana terdiri ada beberapa jurusan, 3 insya Allah yang saya ketahui ya. Satunya lupa adanya PBA sama PHI. Itu ada di Kongres insya Allah untuk ingin diteroboskan itu. Ada beberapa kongres yang akhirnya tidak diperbolehkan, tetapi diperbolehkan. Biasanya tiga kalinya atau kedua ya. Itu akhirnya diperbolehkan. Jadi awal mula Aqil di situ. Mungkin kalau di UIN sering dipertanyakan, perdebatkan ya antara Aqil sama Condro kan. Saya duluan malah. Iya. Kalau duluan saya bisa bilang Aqil duluan karena Aqil berdiri di 94 tanpa SK ya. Itu jadi pada masa itu sahabat-sahabat untuk jurusan PBA Yasril Alfa itu ngumpul lah. Okay. Kalau di ceritanya apa tulisannya manakipan ya, Manakib. manakibnya Rayon Ibnu Aqil ya, itu di pohon kelengkeng dekatnya perpus itu. Nah, itu dijelaskan tegas di situ bahwasanya semua sepakat dan melantik Yasril Alfa pada 94 itu
meskipun tidak diperbolehkannya adanya rayon di jurusan, maka Akil perlu untuk itu, karena ya apa ya, mungkin di saat itu kadernya banyak dan kalau langsung ditangani oleh komisariat itu kurang. Hitungannya kalau kita banyakkan masa pasti kualitasnya akan turun kan. Jadi perlu adanya wadah baru untuk bisa memaksimalkan kualitas itu. Jadi Alfa itu membentuk itu di 94 itu, kongresnya mulai di 94 itu dan perbolehkan untuk SK. Nah, permasalahan SK-nya, SK baru muncul di 95 dan itu SK yang pertama muncul Condro dulu, karena saat ada deklarasi diperbolehkannya di jurusan, semua berlomba-lomba, ayo buat rayon di jurusan kayak gitu. Nah, semua langsung mendaftarkan untuk SK yang muncul itu Condro dulu, baru Akil. Itu kalau sowan ke Yayasan Rafael itu ceritanya bolak-balik ke Surabaya itu, pakai Vespa PX kalau bilang sekarang dijual ya. Tenar-tenarnya zaman dulu. Iya gitu, sana dan ya mungkin itulah ya. Mungkin ada yang lebih seperti itu. Iya. Terima kasih. Apa itu ketika berdiri langsung juga ada koprinya itu? Belum ada. Belum ada. Jadi adanya itu menyusul gitu nggih. Ya, kalau kopri ada di tahun 2013. Oh, 13. Dan itu pun belum langsung kopri karena kan dari pengurus besar juga penentuannya juga belum ada wajib BSO gitu kan. Dan pas waktu itu di sebelum 2013 di Akil itu namanya bukan BSO Kopri tapi LSO Gender, dan itu anggotanya juga laki-laki dan perempuan kayak gitu. Dan seiring berjalannya waktu beralih ke LSO Kopri dan ke BSO kayak gitu. Singkatnya seperti itu. Iya, jadi kayak masih ada perbedaan gitu ya, masih satu aja kayak sama kayak biro campur cewek cowok gitu nggih Bu Kopri. Oke. Jadi begitu ceritanya dari Ibnu Akil. Nggih. Nah, kemudian kira-kira sekarang apa saja sih aktivitas yang ada di Ibnu Akil yang menarik untuk adik-adik atau maba 2023 para calon sahabat-sahabati ini yang harus diketahui mungkin ya? Oke. Dari Pak Yon dulu. Untuk saya untuk kepengurusan saya tahun ini itu saya menegaskan untuk teman-teman itu harus mengaktifkan lagi diskusi, karena wadah diskusi itu bisa meningkatkan kualitas itu tadi, kualitas kader, tentunya di ranah kampus aja. Untuk kuliah sehari-hari itu tidak mencukupi untuk sumber-sumber ilmu yang bisa diterima oleh mahasiswa. Jadi rayon ini memfasilitasi atau menjadi wadah untuk teman-teman itu mengembangkan lagi ilmu itu. Ya hitungannya mungkin 50% atau 50%-nya di 50% di kampus, 50% di organisasi ekstra ini. Jadi untuk kegiatan di rayon sendiri itu diskusi ya, terutama diskusi untuk penunjang intelektualnya. Untuk yang lainnya mungkin ada kesenian ya. Yang paling sering aktif sih musik. Ada di LSKT Lasria itu musik dan sebagainya itu. Dan untuk di pengurusan saya ini saya menekankan banget di media. Jadi beberapa teman-teman itu harus bisa memberikan informasi atau edukasi, karena saya pernah ngobrol sama keluarga-keluarga besar Perjuangan Ibnu Akil bahwasanya PMI itu bisa mewarnai semua mahasiswa. Hitungannya meskipun yang tidak ber-PMI itu bisa merasakan manfaat dari PMI ya. Salah satunya kenapa kok teman-teman itu Akil ini harus berdiskusi, karena nanti bisa membawa suasana di kelas, di kampus, di kelas nanti itu bisa hidup gitu, karena ada beberapa materi yang sudah dikuasai atau memumpuni untuk mahasiswa yang jelasnya PMI Rayon Perjuangan Ibnu Akil, kader Rayon Perjuangan Ibnu Akil ini. Jadi ya itu ya, untuk bisa memberikan manfaat ke teman-teman yang lainnya juga itu.
seperti itulah ya. Jadi informasi yang di media tadi nah, jelasnya bisa lebih ke mahasiswa dari UIN sendiri, itu bisa dilihat orang lain gitu. Kira-kira informasi di medianya itu mengenai apa, Yon? Gambaran garis besarnya baik. kira-kira. Ya. Apalagi kan ini Fakultas Humaniora, terkenal Ya. dengan bahasanya, bahasa Arab dan Inggris. Ahlul jannah wa ahlul alam gitu kan. Gimana Ya, ini? untuk Akil ini, perjuangan di Akil ini bergerak di Fakultas Humaniora ya, Fakultas Sastra Humanis. Yang jelasnya di jurusannya ada bahasa dan sastra. Jadi untuk edukasi yang diberikan jelasnya di media itu ya berkaitan terkait bahasa dan sastra. Jadi apa itu yang dimaksud dengan linguistik, itu apa yang dimaksud dengan sastra, dasar-dasarnya, apa yang nanti dipelajari untuk teman-teman bahasa, apa yang nanti dipelajari untuk teman-teman sastra. Karena dua itu juga berbeda untuk fokus kajiannya ya. Nanti kalau di linguistik nanti pasti akan mempelajari apa itu semantik, semiotik, pragmatik gitu. Terus kalau di sastra nanti bisa belajar hermeneutikanya seperti apa, atau mengkritik satu karya sastra dengan fenomena-fenomena yang ada di karya sastra itu dengan kritik-kritikan sosial. Maka kalau dikatakan sastra itu belajar apa? Itu menurut saya setelah saya terjun itu ya banyak dipelajari. Bahkan psikologi pun juga dipelajari untuk teman-teman sastra, karena untuk mengkritiki karya sastra itu juga perlu dari sisi psikologi ke tokohnya, dan bahkan mengkritiki karya sastra pun juga ada yang dari sisi sosial. Bahkan ya ada nanti yang berkaitan dengan feminis ya, nanti mungkin disebutkan oleh Bu Kok. Jadi sastra ini ya sesuai ya, karena humaniora adalah soshum, jadi sosial dan hukum ya. Nah, teman-teman bukan yang kalau di saintek itu teman-teman ini apa istilahnya? Saya dari tarbiyah. Tarbiyah. Bukan ilmu-ilmu pasti. Jadi ilmu kita itu yang berubah-ubah ya, bukan dinamis. ya dinamis. Jadi ya terus berkaji gitu. Mungkin itu ya. Susah. Monggo Bu Kop mau nambahi? Iya harus sih. Tadi tentang kegiatan ya. Iya, kegiatan yang harus menonjol begitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin kegiatan di PM itu ada banyak ya. Apalagi kegiatannya itu insya Allah kalau dilakukan seru-seru, dan mungkin di setiap kepengurusan itu ada perbedaan yang ditonjolkan. Dan seperti yang dikatakan Pak Yon Beni tadi, kalau di kepengurusan kita itu yang kita tonjolkan adalah tentang intelektualitas. Dan itu yang memang harus ditekankan, karena kita kan seorang mahasiswa dan harus gak hanya label organisatoris aja. Betul. Gitu kan. Kalau misal organisatoris ya harus menonjol juga di kelas gitu. Jadi rata-rata kegiatannya kita diskusi. Nah, kalau spesifiknya di Kopri itu ya diskusi tentang keperempuanan, diskusi tentang feminis, gender kayak gitu-gitu. Karena mau gimana pun kalau kita sebenarnya mempertanyakan tentang relevansi feminis ya, mungkin itu tidak relevan ya sekarang. Tapi realitanya di bangku perkuliahan itu dibutuhkan gitu. Jadi sahabat-sahabat ini nanti kalau sudah masuk di semester 4, semester 5 itu pasti akan mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan kayak feminis dan yang lain-lain gitu. Mungkin nambah ya. Beberapa karya, kenapa kok feminis tetap dipelajari untuk teman-teman sastra? Karena kajian produk karya sastra itu pasti ada yang beberapa melakukan penindasan di dalam karya sastranya. Oh, bisa gitu ya. Iya, jadi ceritanya mungkin ada patriarki, bukan di kehidupan nyata tapi di karya sastranya. Nah, untuk mengkritik itu perlu untuk mengkaji feminis gitu sih. Sama ini beberapa teman-teman itu, saya mungkin kebetulan ya seneng berbau-bau filosofi ya. Jadi untuk menegaskan label mahasiswa organisatoris itu kami sangat nggak suka untuk teman-teman itu yang bilang kurang suka untuk teman-teman mahasiswa yang organisasi itu meributkan, dan lebih baik jadi organisasi mahasiswa akademisi bukan yang organisasi. Menurut saya mahasiswa organisasi itu label yang sangat mulia dan sangat bagus, karena
mahasiswa yang akademisi itu menurut saya tidak ada. Kata label mahasiswa itu sudah akademisi, sudah harus menunjang intelektual, harus bisa membawa kualitas berpikir kritis di tatanan masyarakat ya. Nah, kalau masih ada mahasiswa yang biasa-biasa saja, itu menurutku dia belum beraktualisasi kalau dirinya itu mahasiswa, masih mungkin sebangku siswa ya. Mungkin kalau ada jiwa siswa. iya, jadi seharusnya kalau kalian sudah mendapati label mahasiswa organisatoris, kalian terus harus bangga, harus bersyukur bahwasanya ada hal yang lebih dari diri kalian. Itu pernah saya sampaikan ke teman-teman saat diskusi itu. Ya sayang kalau kalian itu sudah mahasiswa organisasi mendapatkan label mahasiswa organisasi, kalau sampean itu malah tidak mengaktifkan semuanya. Kalau namanya mahasiswa, kami harus menjaga label mahasiswa, ya harus intelektual, harus bisa apa ya? Ya lebih dari. Ya bisa menjunjung tinggi ya, tridharma perguruan tinggi ya, belajar ya melakukan penelitian juga bermasyarakat yang gitu. Juga ya ada yang organisasi. Organisasi ini suatu hal yang penting ya. Kalau teman-teman mungkin melihat fenomena-fenomena yang ada di sosial media sekarang itu kan banyak menyudutkan organisasi tidak berguna atau hanya menyudutkan organisasi-organisasi tertentu. Menurut saya organisasi semua pun sama saja atau memiliki tujuan yang bagus, dan terbentuknya organisasi PMI sendiri kan juga legal, sudah diakui juga di SK-kan juga kan, jadi manfaat juga gitu. Apalagi kalau di masyarakat nanti pasti kalian akan berkumpul dengan suatu hal yang berbau-bau organisasi. Di dunia kerja pun juga berorganisasi. Meskipun dengan istilah-istilah lain kan mesti ada ketuanya, ada bagian ini, bagian struktur-struktur itu yang juga bentuk dari organisasi. Nah, menurut saya kalau dibilangkan organisasi tidak bisa menunjang CV atau itu menurut saya salah. Karena kita memiliki SK ya, jelas. Jadi bisa jadikan CV. Iya, betul. Karena kan banyak juga ya anak-anak sekarang itu kayak ketika kamu ikut organisasi luar atau OMA gitu pasti kayak ih ngapain sih buang-buang waktu aja. Terus kayak seolah-olah kita itu nggak legal. Pertanyaannya itu di situ kan. Kayak sampai kejadian kemarin itu yang viral di kampus sebelah mungkin sampai kayak gitu kan, kayak seolah-olah kita itu nggak ada SK-nya, sama kampus juga nggak dilegalkan. Jadi kayak rugi gitu loh kalau kamu ikut. Mungkin kita harus membranding lagi ya, dan penekanan kalau di sini kita adalah organisasi yang sudah legal begitu. Ya bermanfaat juga. Oke, mungkin sekarang saya kepo nih, gimana nih kalau tentang pelajaran atau bukan pelajaran ya, ilmu kesastraan yang diampuhi oleh Rayon Ibnu Aqil. Kayak gimana, apakah ada sastra dalam menari atau sastra gimana ya itu? Yang menunjung hobi atau apa kecakapannya setiap kader, gimana itu? Sebenarnya kalau tentang sastra ya, tentang sastra berarti kan kita belajar tentang caranya melihat sebuah karya sastra gitu kan. Nah di situ kita sebenarnya mempelajari tentang kayak teori-teori gitu ya, buat membedah dan melihat karya sastra ini tidak hanya sebagai hiburan gitu, sebagai suatu yang mungkin memiliki moral, memiliki pesan tertentu kayak gitu. Nah kalau di Kopri beberapa kajian itu sering berapa kali kayaknya itu sempat membahas teori-teori feminis, teori-teori kritik sastra kayak gitu. Jadi nanti bagaimana caranya kita melihat sebuah karya sastra dalam perspektif feminis seperti itu. Oke. Ada tambahan dari Pak Yon? Berarti pembelajaran ya? Iya, mengenai sastranya itu. Oh, sastranya ya? Iya. Untuk sastranya ya kami di sini belajar pasti ya sosiologi sastra, psikologi sastra, terus mungkin ada sastra-sastra yang kemarin baru disampaikan di bangku perkuliahan, ada yang dari gastro itu yang melihat sastra itu identik terkait makanan, kehidupan kita yang teridentik dengan makanan, kemana-mana makanan itu pasti ada di suatu karya sastra itu berbau dengan makanan. Seperti kita kan kalau tahlilan pasti ada makanan. Kalau setiap kegiatan ada arisan pasti makanan. Pasti
manusia itu ternyata tidak lepas dari makanan. Nah, itu ada lagi mengkritiki karya sastra itu namanya gastro. Terus ada lagi namanya, karena beberapa karya sastra itu menyampaikan suatu tempat atau menjelaskan keindahan dari fenomena yang ada di suatu wilayah itu. Apalagi kalau wilayah itu terkenal, misal seperti adanya Bali itu kan jadi tempat-tempat traveling dunia bahkan sekarang. Nah, terus ada dari tempat-tempat apa ya, muncak yang mana itu memiliki nilai-nilai apa ya, itu hanya hiburan, kesenangan, itu juga ada namanya mengkritik dengan apa ya, lupa, sastra perjalanan, traveling mungkin, apa istilah traveling itu biasanya? Healing. Tour guide apa ya, teman-teman ya itulah pokoknya yang kan biasanya ada itu kayak perjalanan ke puncak gunung yang memiliki bau-bau apa namanya, jalan-jalan. Nah, itu juga ada itu. Terus banyak ya mungkin ya, kalau menilai karya sastra juga ada yang hermeneutika, melihat terkait makna-makna, biasanya ya terkait puisi-puisi, itu kumpulan puisi itu dilihat dari hermeneutika, dari kajian makna. Makna itu kalau di linguistik itu semantik, kalau di sastra hermeneutika itu. Mungkin banyak lagi ya. Iya, itu Masih banyak. sangat penting ya bagi anak humaniora untuk gabung, karena kita bisa mendapatkan ilmu benar-benar yang selaras dengan prodi atau fakultas kita. Ya sebagai penunjang lah ya, tambahan. Iya, penunjang lagi. tambahan. Betul. Karena kan katanya kalau IPK kenapa kok maksimalnya 496-nya kan di luar, jadinya gitu. Iya. Jadi penting banget loh ini bagi para sahabat-sahabati untuk join. Oke, selanjutnya itu gini. Nah, ketika kita sudah mendirikan berbagai program kerja di situ, mungkin kita bagaimana caranya untuk menarik mereka calon-calon kader atau maba 2023 untuk tertarik kepada rayon di Ibnu Aqil. Itu gimana sih caranya, bagaimana taktiknya? Ya jelasnya untuk kaderisasi, itu maksudnya kaderisasi. Kami jelasnya kalau yang paling sederhana, memiliki saudara, kerabat atau teman, kita memanfaatkan alumni pondok kita. Kita pernah belajar di pondok tertentu, sekolah tertentu, itu pasti ada nanti santrinya yang itu. Nanti kita menggait dari situ. Cuman kita banyak ya teman-teman bilangnya culik menculik ya. Kalau kita enggak tahu ya istilah culik menculik itu seperti apa. Saya mengartikan culik itu ya dibawa kabur kayak gitu ya. Kami tidak menculik, kami tetap menawarkan. Ya paling istilah buruknya sales lah, kita men-sales. Jadi sales, ayo ikut join organisasi, barangkali kamu minat. Pasti kami menunjukkan suatu hal yang kami punya. Kami tidak mengada-ngada suatu hal yang tidak kami punya, karena itu adalah satunya bukan menjadi branding untuk organisasi. Kami menyampaikan bahwasanya kemanfaatan ikut organisasi itu ini yang mana itu memang memiliki bukti nyata, karena kita mahasiswa jadi mainnya bukti nyata, ada by datanya. Kami mengikuti suatu kegiatan aktif kajian yang mana membahas terkait teori-teori ini. Kalau di ini ya, di acara ini ya, melihat dari metode-metode ini, dari hal-hal yang mana itu bisa menunjang di akademis fakultasnya itu. Jadi yang paling simpel ya biasanya saya sodorkan ini tujuan PMI itu. Nah, itu sudah menyangkut terkait kemanfaatan. Bahwasanya tujuan dari organisasi itu pasti akan dibawa oleh organisasi, tidak mungkin tidak dibawa. Mungkin kalau yang tidak membawa itu mungkin ya beberapa pribadinya, tapi untuk organisasinya pasti akan membawa itu, dan itu selalu akan diwujudkan. Jadi itu yang dibrandingkan bahwa kami memiliki ini loh tujuannya. Kalau kalian cocok, kalau kalian cocok, sales tadi ya, kalau kalian cocok ya, kalian bisa join. Dan beberapa hal yang tidak bisa diwujudkan terkait tujuan itu, kami juga ada beberapa bisa memfasilitasi teman-teman. Kami punya LSOT Al-Asriyah yang itu bergerak dalam kesenian, hitungannya prakteknya terkait dunia sastra ya, ada nyanyi kan, kami juga
kadang bikin lagu dari teman-teman sastra itu bikin bagaimana cara bikin lagu itu teman-teman membuat. Terus bagaimana cara berdrama, drama kami ada. Bagaimana kami pentas-pentas tari, itu ada. Bagaimana kami berpuisi, ada. Bukan bagaimana ya, karena kami juga ada puisi ya. Jadi itu ada wadah teman-teman untuk sastra itu gak dipandang teori toh. Iya, betul. Ada prakteknya, jadi praktisi lah ya. Jadi praktisi seni lah ya gitu. Nah, mana ya seperti itu ya, kami tunjukkan hal itu untuk mensaleskan diri, ayo join organisasi. Gimana tambahan Bukop? Iya, kalau bilang organisasi kan banyak ya. Terus iya betul. Ini kan juga berkaitan dengan alasan kenapa sih harus milih organisasi PMII gitu. Iya. Mungkin sedikit cerita ya. Dulu latar belakang saya memang bukan orang NU. Dan kenapa saya milih PMII dan kenapa saya yakin ada banyak hal yang saya dapatkan di PMII sampai sekarang nyatanya ya. Iya. Nah, tentunya ketika di organisasi itu ada ya hal yang kita inginkan, gitu kan. Ada harapan-harapan, misal terkait pengembangan apa yang kita punya atau mungkin yang belum kita punya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau di BM itu terkhususnya di Rayuan Perjuangan Wakil ya itu cukup lengkap ya. Tinggal pengen fokus di mana gitu. Kalau mau dipelajari semua ya bisa gitu. Kita juga tidak hanya akademik tapi juga non akademik kayak yang disebutkan Pak Yon tadi di Teras Ria. Ibaratnya nggak suntuk sinau tok diskusi tok. Anak sih ngomong ada yang bilang kalau PMI itu diskusi aja. Enggak. Kita juga senang-senang healing, jalan-jalan gitu. Terus sesekali kita nyanyi-nyanyi sambil apalah senang-senang gitu. Nah, itu ada wadahnya sendiri-sendiri yang memang ya apa maumu ya itu gali di situ. Bukan menawarkan yang wah, tapi kita berikan gitu. Ya, soalnya kan kayak mereka itu sudah pasti mikir, aduh aku join organisasi ini, terus diskusi aku di kelas sudah diskusi lagi teori lagi. Tapi itu salah, kita di organisasi juga ada untuk mengembangkan yang minat-minat atau hobi-hobi kita seperti yang dijelaskan Pak Yon tadi. Ada masih pandangan bahwasanya organisasi itu bentuk satu kewajiban ya. Kadang ikut organisasi, ada jadwal organisasi itu semua wajib. Iya. Sebenarnya tidak, klaim saya tidak. Itu menjadi wadah teman-teman untuk mengembangkan. Contoh di organisasi Rayuan Perjuangan Ibnu Aqil sendiri itu kan aktif diskusi itu kan. Iya. Jadi ada beberapa mungkin maba atau dari kadernya memiliki kesibukan yang mana tidak bisa ikut, itu tidak masalah. Kadang pikirannya masih saya nggak ikut, saya nggak bisa mengikuti gitu, tapi saya nggak bisa dong ikut organisasi ya. Nah itu kadang masih berbau-bau gitu. Bahwasanya hal ini bisa diselesaikan dengan komunikasi. Kalau kamu memang sibuk, ya kayak nggak apa-apa. Libur ya sama kayak kamu kuliah. Kalau kamu memang lagi nggak bisa kuliah kan izin saja. Malah kalau di organisasi masih lebih fleksibel. Kalau kamu tidak bisa ini, kamu bisa belajar lain waktu nggak hari itu. Betul. Misalnya sudah ada diskusi ini, nanti bisa ditanyakan ke yang pengurusnya atau yang kader yang ikut, itu bisa lebih enak sebenarnya. Lebih enjoy ya, sesuai dengan istilah organisasi ya, bahwasanya itu tempat kumpulnya orang yang memiliki tujuan yang sama ya. Jadi kita itu memiliki kalau di teori ya visi misi. Itu ya hobi, kesukaan. Iya, jadi ada sesama senasib gitu. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabati untuk ranah gerak dan apa saja urgensinya kalau kalian ikut di PMII begitu. Nah, sekarang kita akan melakukan wawancara yang lebih intens lagi yaitu kepada Bukop mengenai Korps PMII atau biasanya kita sebut dengan Kopri ya. Nah, Bukop, kenapa sih di Rayuan Ibnu Aqil itu harus ada Kopri, Bukop? Apa urgensinya Kopri itu? Sepenting itukah di Rayuan Ibnu Aqil? Gitu. Mungkin kalau bagi sahabat-sahabat yang nonton ini kan masih maba, belum tahu apa sih itu Kopri dan mungkin nggak pernah dengar sebelumnya kok ada Kopri, taunya Korpri yang
punyanya pemerintah itu. Iya, ya. betul. Nah, Betul, guys. ini beda ya. Kopri ini salah satu bagiannya dari PMII yang memang ranahnya lebih spesifik di kader putrinya. Jadi kenapa sih Kopri ini menjadi penting? Karena kita kan perempuan itu kan kalau dilihat dari sejarahnya, dari sejarah Koprinya itu dulunya perempuan ini kurang dan perempuan ini dulu sering ditempatkan di bidang domestik kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan seiring berjalannya waktu, Kopri ini kan kader putri ini memiliki potensi yang lebih, dan ya ini hadirnya Kopri ini sebagai wadah pengembangan dan juga wadah aktualisasi diri dari kader putri kayak gitu. Jadi misal ada kader putri, ada perempuan-perempuan yang mungkin nanti calon-calon sahabati ya. Iya, sahabati. Yang masih aku malu mau ikut organisasi, aku lebih nyaman sama perempuan gitu. Atau mungkin nggak terlalu nyaman dengan keramaian laki-laki gitu ya. Ya ini tugasnya Kopri untuk sebagai pengembangan dan juga sebagai tempat aktualisasi dirinya kader putri kayak gitu. Oke, apa ada tambahan dari Pak Yon? Penting kah Pak Yon sebetulnya ada Kopri itu, Pak Yon? Gimana Pak Yon? Ya, dari sudut pandang laki-laki. Nah, ya. Saya sangat setuju ya. Kalau karena kegiatan di mahasiswa itu banyak gesekan-gesekan dari perempuan dan laki-laki itu juga keras. Jadi mungkin kasus-kasus sosial atau fakta-fakta sosial yang terjadi itu beberapa menimbulkan adanya kekerasan, adanya hal yang tidak enak di perempuan, yang mana latar belakang dari perempuan itu orang yang pemalu, orang yang seperti apa, yang mana tidak pernah melakukan sosialisasi kontak langsung dengan laki-laki gitu. Jadi merasa risih dan kadang ada yang menggoda, dia nggak enak dan sebagainya, hal yang buruk yang berdampak negatif ya. Kopri di sini bisa untuk menggait badan yang memiliki wewenang langsung dari perempuan dan atau mengikuti tempat-tempat yang menjadi teman-teman apa itu biasanya itu tempat organisasi perempuan ya. Itu Kopri menurut saya perempuan atau dari perempuan itu memiliki tempat yang lebih, karena bisa mungkin ya laki-laki bisa, cuman jikalau ada pasien yang seperti itu yang pernah mendapatkan trauma dengan adanya kekerasan seksual seperti itu yang terjadi di kampus, itu kalau laki bisa katanya kan, kalau saya pernah ikut itu bisa, cuman dampaknya bisa nggak komitmen tidak sampai akan menjadi trauma kedua kalinya. Betul. Bagi perempuan itu. Nah, perempuan itu kalau bisa ya ada kegiatan yang mengarah ke situ dan menjadi salur tangan dari organisasi kerjanya itu. Nah, itu menurut saya dari Kopri itu yang mampu. Kalau yang laki kan bisa, cuman ya itu tadi khawatirnya malah itu. Nah, kalau perempuan menangani sama-sama perempuan heart to heart gitu ya, nggak sih? bisa gitu kan. Iya. Nggak sampai kadang kalau nanti yang jatuhnya kalau yang menangani laki, ternyata akhirnya malah membuat trauma lagi. Cewek itu malah suka ke yang mengobati ya gitu. Iya, baper. Baper ternyata sing ngelandangi apalah. Cuma berkedok kaderisasi. Iya. Nah, itu. Jadi Kopri memang itu ya temannya Kopri yang bisa melakukan itu ya gitu. Banyak lah. Apalagi kan kalau humaniora yang mungkin ya sastra Arabnya ini kebanyakan nanti anak-anak pondok gitu ya, mungkin notabene. Jadi mungkin aku belum terbiasa untuk berinteraksi sama cowok gitu ya. Iya, banyak itu kalau kita melihat dari tahun saya sendiri, terus berikutnya itu memang banyak yang latar belakangnya pondok dan nggak terbiasa kayak gitu. Saya sendiri pun langsung tanya ke
teman-teman kayak gitu, ke sahabat-sahabati kayak sebenarnya sampean nyaman nggak sih ketika ada di kerumunan yang laki-laki banyak ya, nggak nyaman gini dan lain sebagainya. Dan ternyata mereka suka ketika berdiskusi dengan sesama perempuan kayak gitu. Tapi ya sesekali kita diskusi dengan laki-laki biar nggak hanya terkungkung dengan pendapat kita sendiri Betul. pendapat sebagai perempuan gitu. Jadi kita harus menyeimbangkan dengan laki-laki juga biar nggak rasanya jadi perempuan tok. Betul. Karena kan kalau cuma sama-sama kopri taunya sudut pandang dari cewek-cewek aja sama cewek, nggak tahu dari cowoknya gimana. Iya. Gitu. Kita mencari ini ya, kesalingan ya. Betul. Harus saling sih. Iya. Betul. Nah, kira-kira ini pesan, kan kita sudah mengetahui kalau di PMI itu ada kopri wadah sendiri bagi perempuan. Lah, bagaimana sekarang kalau adik-adik itu tidak ikut PMII? Apa urgensinya harus ikut PMII kira-kira? Karena kan sudah mengetahui kita punya benefit ini dan kita juga punya wadahnya sendiri ini itu bagaimana kalau mereka sampai nggak ikut di PMII? Oke, saya. Iya. Kalau saya Gantian. bukan ke PMII-nya ya. Kalian sangat mungkin kurang bisa beruntung. Bukan PMI, kalau tidak ikut organisasi. Organisasi bebas, mau PMI, mau HMI, mau kami, mau IMM, mau GMNI, bebas pokoknya. Kalau bisa kalian ikut organisasi. Kalau kalian tidak bisa ikut organisasi ya nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau kalian memiliki kerjaan, bisa punya freelance kayak itu nggak masalah. Jadi untuk ikut organisasi menurutku tidak terlalu urgent ya. Cuman kalau sampean tidak memiliki kegiatan apa-apa, nah kalau tidak join organisasi itu wah, muspro. nggak dapat apa-apa lah di bangku kuliahnya gitu. Mungkin kalau urgensi kembali lagi ke PMI-nya, untuk teman-teman yang memiliki keminatan selaras dengan PMI, dengan tujuan PMI, bentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, budi luhur, berilmu, cakap, bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta berkomitmen untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, memiliki tujuan seperti itu ya join PMI monggo. Lebihnya ya yang memiliki paham aswaja ya, Nahdlatul Ulama ya boleh. Tapi tidak dari NU juga nggak masalah, karena di tingkat mahasiswa itu kalian mau belajar untuk sesuatu hal yang tidak diterdapati itu nggak apa-apa, karena kita tingkatnya mahasiswa. Bahkan saya beberapa mendiskusikan sebenarnya mahasiswa itu boleh nggak sih belajar Injil. Kita itu boleh nggak sih belajar Injil? Kita itu boleh nggak sih belajar? Menarik. Boleh. Itu jelas. Kadang kita tidak memahami bahwasanya iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, itu tidak dimaknai bahwasanya kita harus bisa mengetahui, bisa percaya dengan adanya kitab-kitab itu. Nah, dengan kitab-kitab itu berarti kita untuk belajar nggak apa-apa ya. Iya, betul. Cuman kalau kita murtad mungkin kalau kita ya. Nggak boleh. Nah, ya seperti itulah. Ya. Kalau kalian memiliki ketertarikan dengan PMII, ada suatu hal yang ini ya masalah. Urgen-urgennya ya kalau sampean malah jadi mahasiswa yang mana nggak ngapa-ngapain, cuma bisa ke kampus, pulang nongkrong. Ya kalau memiliki privilege boleh, tapi kalau tidak percuma. Kalau jadi beban orang tua tidak memiliki privilege yang lebih, usaha yang mana itu malah nggak ngapa-ngapain, itu malah janganlah, disayangkan. Kalian bisa join organisasi, kalian bisa bertemu dengan teman-teman yang hebat, karena di organisasi ya nggak semuanya kan berbeda-beda. Ada yang dari golongan ini memiliki golongan ini, atau memiliki karir ini, memiliki privilege ini. Kalian akan kalau sudah berkumpul itu dapatlah dari nilai-nilai dari manfaat-manfaat yang dari itu dapatlah gitu. Itu ya yang bisa saya sampaikan terkait urgensi ya.
urgensi Iya. kita ikut Gimana Bu? organisasi. Iya. Ya, lagi-lagi kalau kita ngomongkan kuliah ya, sekedar kuliah kita datang terus dengerin dosen gitu ya, terus pulang lagi, Iya. terus nggak ikut apa-apa kan sia-sia. Apalagi kalau posisinya ini kita merantau Betul, dengan betul orang tua sekali. yang di rumah ini punya harapan yang besar kepada kita. Sedangkan kalau kita lihat bahwasanya di bangku kuliah ini dapatnya juga nggak tentang hanya ilmu wawasan tentang fakultatifan, tentang jurusan yang kita pilih. Dan ketika kita terjun di masyarakat, kita hidup di dunia luar, itu ada banyak hal yang harus kita pelajari, harus kita tahu, dan itu kita dapatnya di mana ya, di organisasi salah satunya. Terus kalau kita sudah punya suatu minat ya, suatu bakat, itu ya kita bisa mengasahnya di organisasi. Kalau kita belum punya ya kita cari di organisasi kayak gitu, biar nggak kagok di masyarakat kayak gitu. Dan ilmu-ilmu tentang kayak manajemen konflik kayak gitu Iya, ya, betul. terus skala prioritas dan cara berkomunikasi, cara berkeluarga, cara berkehidupan itu kita dapatkan di organisasi kayak gitu. Sangat disayangkan kalau mereka yang memang lebih memilih hanya fokus di kuliahnya saja, kayak gitu. Karena nyatanya banyak yang organisasi terus kuliahnya juga tetap balance, artinya yo nggak ada kemasalahan lah di organisasi ini, tergantung orangnya kayak gitu. Ya kalau saya pokoknya nggak masalah ya, mau ikut organisasi mau enggak ya, Iya. masalahnya sampean, karena sampean memiliki ya, kami tetap nyeles itu tadi lah ya, Iya, istilah betul. jeleknya kita nyeles lah ya, kita menyampaikan ya ini yang didapatkan. Saya pun mungkin bisa cerita ya, mungkin kalau saya tidak ikut organisasi saya tidak jadi ketua rahim. Mungkin saya kalau tidak ikut organisasi saya tidak dapat hal-hal yang lain lah ya. Dulu saya sebenarnya adalah orang yang sudah memiliki pekerjaan. Gitu. Saya freelance desain dulu. Menurut saya lebih enak itu dapat uang daripada ikut organisasi. Tapi saat saya tetap jalan di kerjaan itu, ternyata saya ada hal yang tidak saya dapatkan. Saya tidak bertemu dengan orang untuk membahas sesuatu hal yang mungkin saya ngapain sih hal kayak gitu dibahas gitu. Ngapain sih? Ya kuliah belajar dapat ini. Ada hal yang ternyata tidak dibahas gitu. Dan itu membuat saya menarik di dalam itu. Bertemu dengan sudut pandang atau gaya pandang orang lain. Bagaimana berinteraksi dengan orang lain gitu. Dulu saya jujur adalah orang yang mana keras kepala banget. Saya hanya mempercayai bahwasanya diri saya yang benar. Saya hanya mempercayai bahwasanya kalam-kalam atau perkataan-perkataan orang yang dosen yang jelas-jelas. Orang kayak biasa, mungkin kayak sampean ini mungkin saya remehkan dulu. Saya nggak terlalu bisa menghargai. Saat saya ikut PMI ini, saya kebetulan ikut PMI ya dari jalur ini, ada mas pondok saya dulu dari alumni pondok saya, kebetulan ikut PMI dan saya karena saya sudah sering ikut organisasi intra sekolah ya dulu, OSIS kayak gitu ya. Nanti mungkin join organisasi ya kayak biasa lah gitu. Dan saat itu ada mas itu saya ikut, saya terbuka di situ tuh saat ada diskusi, saya ikut jadi orang yang kayak dan di situ saya terlalu egois, terlalu keras kepala tadi saat berdiskusi tadi. Saya menentang berbagai banyak pikiran. Cuman di situ saya disadarkan bahwa saya banyak loh pandangan-pandangan orang yang mungkin sama tidak pandangkan, dan itu tidak salah. Itu tidak salah. Sampai mungkin berkaca terkait sudut pandang sampean sendiri atau melihat dari fenomena-fenomena yang pernah dialami sendiri. Ternyata di kehidupan itu ada loh fenomena-fenomena atau pengalaman-pengalaman yang tidak saya rasakan, dan itu bisa menjawab terkait diskusi itu gitu loh. Jadi di situ bisa membuat pandangan saya tuh open minded sekali ya gitu. Nah ini tuh yang akhirnya saya tetap bertahan di sini dan mungkin jadi seperti ini ya. Oh ya, saya pakai jas ini pertama kali di sini di podcast ini. Saya sebenarnya itu rasanya tidak pantas.
masih belum pantas saya itu menyandang jadi ketua ARA itu rasakan belum pantas gitu. Jadi ya, mungkin ini jadi tempat terakhir saya, habis ini juga demis ya. Oh. Ya mungkin bisa menyampaikan ke teman-teman sahabat-sahabat ini. Ya kayak gitu tadi ya sebenarnya. Kalau lagi-lagi realitanya kalau kita nggak berorganisasi ya, kadang saya dulu mikir teman-teman yang ikut organisasi apa mereka itu kalau berpikir itu seperti apa kayak gitu. Dan seperti yang dikatakan Pak Yan tadi itu sebagai bukti gitu. Kalau ikut organisasi kita bertemu dengan banyak orang, apalagi PMI ya, PMI itu sudah organisasi yang tua, memiliki senior-senior yang sudah masih tuan HMI. ya 1960. Tapi tergolong tua gitu kan. Tergolong tua dan senior-seniornya sudah ada banyak yang sukses di banyak bidang gitu ya. Kita bertemu dengan orang-orang yang ibaratnya kita belum melewati masanya mereka. Dan mereka sudah melewati masa kita kayak gitu. Itu benar-benar sangat bermanfaat lah bagi kita dan menjadi ternyata ini loh salah satu barokahnya kita ikut organisasi kayak gitu. Bertemu dengan orang-orang hebat, kapan lagi loh? Betul. Gitu. PMI itu menurut saya PMI itu paling lambat ya. Lebih tuaan BMNI, lebih tuaan IMM, lebih tuaan KMI. Cuman berdirinya 1960. Itu sudah jauh dari 2023. Jadi tokoh-tokohnya juga ada lah. Tapi kalau tahu di Sunggasari ada ya Museum Nahrawi itu juga pendiri PMI juga. Mungkin ada aktivis-aktivis yang penulis buku, ada Bung Kristefa itu juga itu. PMI banyak ya. Itu produknya UIN Malang. Itu ada Mbak Lulu itu. Di DPR itu ya. Betul. Salah satu. Jadi itu kesimpulannya, kalau di dalam kampus ilmu yang mahal itu malah ilmu berorganisasinya. Kalau misal ilmu di dalam kelas, kita sekarang ada AI, ChatGPT, tinggal sekarang materinya sudah ada, iya. Tapi kalau berorganisasi nggak ada di ChatGPT yang sedetail, apalagi manajemen konfliknya ya. Iya betul. Prakteknya mungkin nggak didapatkan. Oke. Kira-kira nih apa pesan untuk Maba 2023 dari Pak Yon dan Bu Kop ini yang bisa berhubungan dengan fakultasnya Bu Kop dan Pak Yon, yaitu humaniora. Oke. Saya. Iya. Kalau saya ya untuk teman-teman humaniora itu jangan lupa belajar. Untuk generalnya jangan lupa belajar, dan kalian bukan siswa lagi, kalian adalah mahasiswa. Jadi peran dari pribadi mahasiswa harus bisa lebih dari siswa. Jelasnya kalau kalian merasa kurang di bangku mahasiswa, ataupun kalau kalian tertarik dengan organisasi, jikalau dari tujuan organisasi saat melihat PMI sesuai dengan tujuannya kalian, ikutlah PMI. Mungkin gitu ya. Kalau dirasa yang lain ya sama ikut ya, pokoknya jangan sia-siakan di masa mahasiswa ini tidak memperbanyak pengalaman. Mungkin itulah ya. Kalau dari Bu Kop? Kalau dari saya mungkin menjadi mahasiswa itu salah satu privilege juga ya, nggak semua orang bisa jadi mahasiswa. Dan ketika sudah jadi mahasiswa ya jangan berhenti belajar, terus berkembang, terus mencari wawasannya, terus terus pokoknya kita asah kita yang kita punya. Terus kalau kalian minat di organisasi, kalian tertarik untuk terus mengembangkan diri di organisasi, ya tunjukkan bahwasanya organisasi itu bukan penghalang untuk kuliahnya terpuruk kayak gitu. Jadi kita harus balance antara kuliah dengan organisasi gitu. Oke, beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Oke, jadi buat kalian para mahasiswa baru 2023 didengerin ya, ini pesan dan kesannya dari Bu Kop
dan juga Pak Yon. Oke, mungkin itu saja podcast kita pada malam hari ini. See you di next time dan akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.